Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Perbuatan syirik merupakan dosa besar yang wajib kita jauhi. Karena perbuatan syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kerusakan manusia dalam kehidupannya. Di antara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah meremehkan adanya sunatullah. Dalam kehidupan di masyarakat, ada perbuatan syirik yang sering dilakukan oleh sebagian orang, yaitu seperti percaya kepada dukun, ahli nujum, dan ahli sihir. Sebab mereka percaya bahwa para dukun dan tukang sihir mengetahui ilmu gaib. Dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya bahwa setan-setan yang kafir telah mengajarkan sihir kepada manusia. Dalam ayat ini, Allah juga menceritakan perbuatan sihir yang dilakukan orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman. Tujuan mereka dengan memutarbalikkan fakta dan pembangkangan terhadap kitab Taurat yang benar. Ilmu sihir yang mereka kembangkan tidak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Sulaiman. Sebagaimana diketahui, sihir merupakan upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Praktik ilmu sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirimkan sihir. Ada banyak metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya, ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW juga pernah mendapat kiriman sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin Asyam. Seperti diriwayatkan As-Syaihon dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikisahkan, suatu ketika, Nabi Muhammad SAW pernah berhalusinasi membayangkan telah melakukan sesuatu, namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kemudian, datanglah dua malaikat yang menyamar sebagai orang laki-laki dan duduk di samping Rasulullah SAW. Salah satu dari malaikat itu mengatakan bahwa Rasulullah telah terkena sihir yang dikirim oleh Labid bin Asyam. Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid itu ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Zarwan berwarna merah kecoklatan, sementara kulit mayang kurma berubah seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad SAW tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Beliau kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup. Sementara dalam riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, gulungan tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 11 ayat. Setiap Nabi Muhammad SAW membaca ayat dari dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali, dan demikian seterusnya hingga tali yang ke-11. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sakit yang diderita Nabi Muhammad SAW karena sihir menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum beliau tidur. Beliau melakukan hal ini bertujuan untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sihir. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, salah satu ulama dan ilmuwan di Suriah, mengatakan dalam bukunya yaitu The Great Episodes of Muhammad SAW bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Rasulullah memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Hukum mempelajari ilmu sihir. Mengenai hukum mempelajari ilmu sihir, mayoritas ulama berpendapat bahwa belajar atau mengajarkan ilmu sihir hukumnya haram. Alasannya adalah karena Al-Quran telah mengecamnya dan menjelaskan bahwa ilmu sihir adalah perbuatan setan. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa sihir termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji.
Jauhilah 7 perkara yang termasuk dosa besar. Para sahabat bertanya, apa saja ketujuh perkara itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW yang mendapat kiriman sihir dari orang Yahudi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.